Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang validasi data calon KPM PKH. Untuk melakukan validasi ini, Anda wajib untuk memahami terkait dengan validasi data PKH yang sudah saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Nanti ada di deskripsi dan juga di pojok kanan atas. Nah, penting memahami karena di situ ada alurnya, tahap-tahapnya, semua prosesnya, bagaimana dari awal data itu ada sampai KPM itu ditetapkan sebagai calon PKH atau tidak. Nah, oleh karena itu panduan itu sangat penting untuk difahami sebelum Anda melakukan proses validasi. Oke. Sekarang untuk melakukan validasi ada di menu transaksi, kemudian form validasi. Nah, setelah itu Anda memilih status di sini pendamping belum validasi. Kemudian tampilkan datanya. Nah, ketika ditampilkan datanya, ini ada daftar peserta calon PKH yang harus divalidasi. Nah, untuk melakukan validasi yang harus dilakukan oleh pendamping adalah kita melakukan yang pertama adalah cetak SUPA, surat undangan pertemuan awal. Jadi untuk mencetak SUPA, kita bisa pilih satu-satu atau pilih sekaligus. Kemudian kita cetak SUPA. Nah, ini akan otomatis tercetak semua KPM yang kita pilih. Nah, ini di print, kemudian nanti disampaikan dan ditentukan jadwal untuk pertemuannya. Nah, kemudian setelah SUPA itu dicetak, Anda juga perlu untuk mencetak form validasi. Nah, caranya sama, tinggal dipilih mana yang mau dicetak, kemudian pilih cetak validasi. Nah, ini formulirnya sudah saya jelaskan tentang SUPA dan formulir validasi di video yang sebelumnya. Kemudian setelah Anda melakukan proses validasi di lapangan, nah ini adalah tahap setelah Anda melakukan proses validasi. Jadi Anda perlu untuk melakukan validasi di lapangan, dan setelah dilakukan validasi di lapangan, baru proses untuk mengupdate data di IPKH itu Anda lakukan. Jadi jangan terbalik, harus validasi dulu, setelah divalidasi kemudian dilakukan pemutakhiran di IPKH. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan validasi? Nah, kita pilih yang pertama dulu, misalnya ini. Nah, yang harus diperhatikan adalah alamat. Apakah alamatnya sudah sesuai dengan kondisi hasil validasi? Kemudian jika ada RT dan RW, kemudian alamat detailnya RT, nomor urut dalam nomor urut rumah tangga. Nah, itu diisi. Kemudian kalau sudah sesuai, maka pilih selanjutnya. Nah, kemudian jika Anda memilih, misalnya setelah divalidasi, keluarga ini adalah keluarga yang eligible, maka pilih yang poin nomor 6. Nah, kemudian ada yang harus dilakukan, yaitu lampirkan foto lokasi. Nah, untuk melampirkan foto lokasi, Anda klik di lampirkan foto lokasi, masuk di folder. Di sini perlu untuk pilih semua berkas. Nah, rumah KPM misalnya kita upload. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita pilih selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah bagian menu untuk pengurus. Kita memilih pengurusnya siapa. Misalnya di sini adalah tetap ibu daripada dalam keluarga ini.
Setelah sudah pilih nama pengurus, kita klik selanjutnya. Nah, kemudian akan muncul pada menu untuk komplementaritas. Untuk komplementaritas, jadi misalnya yang bersangkutan sudah dapat BPNT, kita masukkan namanya, kemudian nomor kartunya, kemudian nomor rekeningnya, dan di bank mana. Jika semua sudah diisi sesuai dengan data di lapangan, maka selanjutnya kita ke menu selanjutnya untuk di anggota keluarga. Pilih selanjutnya. Nah, di sini kita perlu mengupdate data sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, misalnya saya update data yang anaknya yang masih usia dini, saya ubah. Kemudian yang harus dimasukkan di sini sama seperti yang ada. Kita pilih nama Vaskesnya. Nah, yang terakhir adalah kita memilih untuk simpan. Nah, tinggal pilih simpan. Nah, apakah Anda yakin untuk menyimpan? Kemudian kita pilih menyimpan. Nah, setelah kita melakukan validasi, nantinya menunggu persetujuan koordinator kabupaten untuk menjadi KPM. Jadi kalau misalnya kita sudah memvalidasinya, maka dia akan muncul di status menunggu persetujuan Korkap. Nah, tapi kalau belum, maka dia akan tampil di pendamping belum validasi. Nah, itu saja cara untuk melakukan validasi. Intinya adalah data yang digunakan benar-benar data real sesuai dengan kondisi di lapangan setelah kita melakukan validasi di lapangan. Dan setelah itu kita mengupdate sesuai dengan data yang ada, dan kita tinggal menunggu hasil persetujuan dari koordinator kabupaten atau kota. Dan selanjutnya sesuai dengan proses yang telah saya jelaskan di tutorial sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.